Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala masih memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini sampai hari ini. Salawat dan serta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat roh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz yang mulia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal dengan NIM 12220710289. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang zona laut teritorial dan zona laut tambahan. Tugas ini merupakan salah satu tugas hukum laut yang mengampunya, yaitu Bapak Dr. Muhammad Darwis SH MH. Baiklah, masuk kita materi yang pertama, yaitu zona laut teritorial. Pengertian dari zona laut teritorial menurut UNCLOS atau United Nations Convention of the Law of the Sea tahun 1982, laut teritorial adalah garis dasar atau garis pangkal atau baseline yang lebarnya 12 mil laut yang diukur dari garis dasar. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, laut teritorial adalah jalur laut yang selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Dalam laut teritorial berlaku hak lintas damai bagi kendaraan air asing. Pelayaran lintas laut damai tersebut harus dilakukan secara terus-menerus, langsung serta secepatnya. Disebutkan dalam pasal 17 UNCLOS atau United Nations Convention of the Law of the Sea tahun 1982 bahwa di laut teritorial kapal dari semua negara, baik negara berpantai ataupun tidak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Sedangkan menurut pasal 18 UNCLOS atau United Nations Convention of the Law of the Sea tahun 1982 ayat 1 disebutkan pengertian lintas berarti suatu navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan. Yang pertama yaitu melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau roadstead yang di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman. Yang kedua yaitu berlalu ke perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, roadstead atau fasilitas pelabuhan tersebut. Pasal 13 UNCLOS menyatakan bahwa lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Sedangkan peraturan mengenai lintas damai secara nasional, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor
4 tahun 1960 tentang perarian Indonesia. Yang kedua yaitu peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1967 tentang hak lintas damai kendaraan air asing. Yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea tahun 1982. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 1996 tentang perarian. Yang selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal asing dan melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian dan perusakan laut. Baiklah, masuk kita materi yang selanjutnya yaitu zona tambahan. Apakah pengertian dari zona tambahan? Zona tambahan Indonesia adalah wilayah perarian yang berdekatan dengan laut teritorial Indonesia dan dapat diukur sejauh 24 mil laut dari garis pangkal lurus kepulauan. Letak zona tambahan yang pertama yaitu garis lebar zona tambahan harus diukur dalam hal ini yaitu saring dari garis pangkalnya. Yang kedua yaitu lebar zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal. Yang ketiga yaitu kerana zona laut selebar 12 mil, laut diukur dari garis pangkal adalah laut teritorial. Maka lebar zona tambahan yaitu 12 mil atau 24 strip 12 mil laut. Yang keempat yaitu negara pantai pada zona tambahan hanya memiliki yurisdiksi terbatas. Sedangkan UNCLOS atau United Nations Convention of the Law of the Sea yang ketiga yaitu pasal 27 ayat 1 menyatakan bahawa zona tambahan merupakan zona dalam laut lepas yang berdampingan dengan laut teritorial. Zona tambahan dapat melakukan pengawasan yang digunakan dalam yang pertama yaitu mencegahnya adanya pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah bea cukai, perpajakan dan keimigrasian dan kejahatan atau saniter. Yang kedua yaitu memberikan hukuman terhadap berbagai pelanggaran atau peraturan perundang-undangan di atas. Sedangkan pengaturan pengurusan zona tambahan dalam Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 menghasilkan 4 konferensi penting yaitu yang pertama yaitu konferensi pertama mengenai laut teritorial dan zona tambahan. Yang kedua yaitu konferensi kedua yaitu mengenai laut lepas, dan yang ketiga yaitu konferensi yang ketiga yaitu mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati laut lepas, dan yang keempat yaitu konferensi keempat yaitu mengenai landas kontinen. Demikianlah penjelasan saya pada pagi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa kita praktekkan dan kita bisa amalkan dan kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan atau dalam penyebutan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.